ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab Usul fi Tafsir. Di pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah membahas beberapa hal dari kitab ini. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan. Insyaallah ta'ala pada malam kali ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu secara berangsur-angsur. Ya, selama berapa tahun? 23 tahun. Di Makkah 13 tahun. Kemudian di Madinah 10 tahun. Ya. Itu ya masa dakwahnya Nabi SAW. Kemudian Al-Quranul Karim ini terbagi menjadi dua. Ada Makkiyah dan ada juga Madaniyah. Ya. Ayat atau surat Makkiyah, ya, itu ayat yang turun kepada Nabi SAW sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, ayat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah disebut dengan Makkiyah. Ya. Kemudian ayat yang turun setelah, ya, setelah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah disebut dengan ayat apa? Madaniyah. Meskipun turunnya di Mekah dia. Ya, meskipun ayat tersebut turunnya di mana? Di Mekah. Ya. Contohnya ayat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Ayat ini turun di mana? Di Mekah. Tapi disebut Madaniyah karena dia turun setelah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, ini ayat terakhir turun kepada Nabi SAW. Ya, pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat untuk kita semua.
Allah meridhai Islam agama untuk kita semua. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada beberapa perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah dari dua sisi. Yang pertama dari sisi atau segi bahasa. Ya. Kemudian yang kedua dari segi pembahasan. Ya. Ada perbedaannya. Ya. Dari dua segi atau sisi. Yang pertama segi bahasa, yang kedua segi pembahasannya. Ya. Perbedaan dari segi bahasa, secara umum ayat-ayat Makkiyah memiliki gaya bahasa yang kuat, ya, dan ungkapannya selalu tegas. Kenapa demikian? Karena yang diajak bicara itu orang-orang kafir. Mereka belum mengenal Islam, bahkan mereka menentang dakwahnya Nabi SAW. Jadi ayat-ayatnya itu biasanya Makkiyah itu tegas dia, ya, kuat gitu. Ya, karena yang diajak bicara itu orang-orang kafir. Berbeda dengan Madaniyah. Ya, biasanya ayatnya itu lembut gitu. Karena yang diajak bicaranya orang-orang yang udah masuk Islam, para sahabat Nabi SAW. Ya, dari segi bahasa seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, secara umum ayat Makkiyah itu pendek. Ya. Ayat Makkiyah itu pendek-pendek biasanya. Adapun ayat Madaniyah, ya, biasanya panjang dia. Ya. Ini dari segi apa? Bahasa. Kemudian perbedaan dari segi pembahasan. Ya. Yang pertama, secara umum ayat-ayat Makkiyah itu berbicara tentang tauhid, ya, dan pelurusan akidah. Ya, karena tadi yang diajak bicara siapa? Orang-orang kafir tentunya. Diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berbeda dengan ayat-ayat Madaniyah. Ya. Ayat-ayat Madaniyah itu menjelaskan masalah ibadah, ya, masalah muamalah, ya. Karena orang-orangnya sudah masuk Islam, tauhidnya sudah kuat, gitu. Nah, ini perbedaan Makkiyah dan Madaniyah dari dua segi, ya, bahasa dan juga pembahasan, gitu. Paham ini? Nah, bisa dipahami ya? Ya. Kemudian disebutkan al-hikmatu min nuzulil Qur'an mufarraqan. Ya. Hikmah diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Ya, kenapa Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi SAW? Ya, kemarin udah kita bahas Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Dan kitab-kitab para nabi yang lain pun sama diturunkan di bulan Ramadan juga. Bedanya apa? Kitab-kitab para nabi diturunkan secara sekaligus kepada mereka. Kalau Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke Baitul Izzah, langit dunia, namanya Baitul Izzah. Ya, secara sekaligus di malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu diturunkan secara berangsur-angsur, disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi. Ada sebab nuzulnya, ada juga yang tidak ada sebab nuzulnya. Ya, sebutnya apa kemarin? Ibtidai dan sababi. Ibtidai ayat-ayat yang turun tanpa ada sebab nuzul. Kalau sababi ayat-ayat atau surat yang turun dengan adanya sebab nuzul gitu. Ya, berangsur-angsur. Ya, kemudian apa hikmahnya? Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur. Ya. Disebutkan
oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di sini ada 4 ya. Yang pertama, di antara hikmah diturunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur, yang pertama tasbitu qalbin nabi. Ya, artinya meneguhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meneguhkan, mengokohkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa dibuka ya Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 32 dan 33. Ya, ketika orang-orang kafir mengatakan di ayat 32 Al-Furqan, wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir berkata, laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepada Nabi secara sekaligus? Kenapa diturunkannya secara berangsur-angsur? Kemudian kata Allah apa? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Ya. Yang demikian itu agar kami meneguhkan hatinya, hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warattarnahu tartila, dan kami membacanya secara tartil, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, agar lebih kokoh. Ya. Kalau kita bacakan Al-Qur'an sedikit-sedikit, ya, misalkan Al-Fatihah 1 ayat, gitu. Kemudian juga Al-Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat. Kita bacakan 1 ayat dulu, 2 ayat dulu, gitu kan? Antum juga langsung pasti hafal deh, gitu. Sekali dengar, 2 kali dengar juga hafal. Kalau sedikit-sedikit, gitu. Dan juga bisa dipahami, nanti dijelaskan ya maksudnya apa. Jadi lebih kokoh gitu. Daripada Al-Qur'an diturunkan sekaligus. Ya mungkin kita bisa pahamnya lama waktunya. Ya hafalnya pun bisa lama, membutuhkan waktu. Jadi kalau berangsur-angsur ini bisa lebih mengokohkan ya diri kita. Ya, kalau kita murojaah pelajaran, misalkan pelajaran yang udah kita pelajari ya di mana aja, baik di kajian atau di sekolah gitu kan, fikih, hadis, ya kita murojaah sedikit-sedikit itu bisa lebih mengokohkan ya ilmu yang kita dapatkan. Ya, tapi kalau kita pelajari secara sekaligus ya hilangnya pun sama, akan sekaligus juga. Ya gitu. Nah, paham ini? Ya, ini hikmah yang pertama ya. Dalilnya tadi surat Al-Furqan ayat 32 dan 33. Ya. 33-nya wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira itu. Ya. Ini hikmah yang pertama ya. Kemudian hikmah yang kedua, an yushila atau an yusahila ala nasi hifdhahu wa fahmahu wal amal bihi haitsu yaqra'u alaihim syai'an fa syai'an. Ini yang saya jelaskan barusan ya. Memudahkan umat Islam dalam menghafal. Kalau berangsur-angsur, sedikit-sedikit mudah untuk dihafalnya. Wa fahmihi, dan juga mudah untuk difahami. Ya. Wal amal bihi, dan mudah untuk diamalkan kalau sedikit-sedikit, jadi nggak bingung. Ya. Haitsu yaqra'u 'alaihim syai'an fa syai'an. Ya, karena dibacakan kepada mereka sedikit demi sedikit. Gitu. Mudah untuk dihafalkan, mudah untuk difahami, dan mudah untuk diamalkan. Ya, kalau Al-Qur'an diturunkan secara sedikit-sedikit. Gitu. Dalilnya surat Al-Furqan, surat Al-Isra, ayat 106. Ya. Al-Isra ayat 106 bisa ditulis. Bunyi ayatnya wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an itu telah kami turunkan
dengan berangsur-angsur, agar kamu membacakannya perlahan-lahan, sedikit-sedikit kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian, mudah untuk dihafalkan, mudah untuk difahami, mudah untuk diamalkan. Ya. Para sahabat kan dulu mereka itu kalau menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, 10 ayat 10 ayat mereka itu. Ya. Mereka nggak pindah ke ayat yang lain sebelum mereka memahaminya, menghafalnya, dan mengamalkannya. Jadi mudah untuk mereka kerjakan itu. Ya. Berbeda kalau Al-Quran diturunkannya langsung sekaligus. Ya bingung kita dari mana dulu mulainya. Ya kan? Nah, ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, tansyitul himam liqabuli ma nazala minal Qur'an wa tanfidhihi. Ya, hikmahnya membangkitkan semangat, tansyid al-himam, ya, membangkitkan semangat. Liqabul, dalam menerima, dan juga tanfidh, mengamalkan. Ma nazala minal Qur'an, ayat Al-Qur'an yang turun. Ya, lebih semangat, ya. Nah, ini hikmah yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Hikmahnya apa? At-tadarruj fit tashri'. Mana tadarruj fit tashri'? Bertahap dalam menetapkan syariat. Ya. Makanya Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Hikmahnya biar bertahap dalam menetapkan syariat. Kenapa bertahap? Itu termasuk salah satu hikmah diturunkannya Al-Quran berangsur-angsur. Disebutkan hatta yasila ila darajatil kamal, sehingga sampai pada derajat sempurna. Coba kalau Al-Quran atau penetapan syariat itu sekaligus diturunkan oleh Allah, berat orang menerimanya. Contohnya dalam penetapan syariat apa? Hah? Contohnya pengharaman khamr. Orang Arab itu dulu mereka suka banget minum khamr. Paling suka. Ya, pengharaman khamr itu tadarus bertahap dia. Yang pertama yang Allah turunkan surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 219. Ya, Al-Baqarah ayat 219. Ini ayat pertama, ya, penetapan diharamkannya khamr, gitu. Di situ belum ada pengharaman, belum. Ya, kalau mengatakan apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Kata Allah, qul fihima ismun kabir. Katakan pada keduanya terdapat dosa yang besar. Kemudian kata Allah, wa manafi'u linnas, dan beberapa manfaat bagi manusia. Belum ada pengharamannya. Namun kata Allah apa? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Gitu. Dari sinilah mereka udah mulai mikir tuh. Nah, dosanya lebih besar tuh daripada manfaatnya. Gitu. Ya. Tahapan pertama ini. Kemudian tahapan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat An-Nisa, ya, ayat 43 tentang larangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata
wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Karena orang-orang zaman dulu mereka setelah minum khamr mabuk. Enggak lama azan, qomat, salat sambil dalam keadaan mabuk. Akhirnya turun ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati salat dalam keadaan mabuk. Sehingga kalian mengetahui apa yang kalian baca. Hatta ta'lamu ma taqulun. Gitu. Ya, ini tahapan kedua. Gitu. Ya, kemudian tahapan yang ketiga, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di surat Al-Maidah ayat 90 dan juga sampai 92, 90 sampai 92. Ya, disebutkan di situ, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Barulah kata Allah apa? Fajtanibu, tinggalkanlah semuanya. Ya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya, ini tadarruj itu. Ya, diturunkannya Al-Qur'an berangsur-angsur. Ini tadarruj bertahap dalam penetapan syariat, enggak sekaligus. Ya, kita pun dalam berdakwah harus seperti ini. Kita mengajarkan anak kita misalkan untuk beribadah harus ada tahapan. Ya, jangan langsung kita mengatakan ini haram gitu. Ini enggak boleh, harus ini begitu enggak. Ya, berat bagi mereka, tapi harus tadarruj. Ya, agar mereka mudah menerimanya gitu. Nah, paham ini? Ya, di antara hikmah diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur, ada 4 ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum paham. Ya, kalau udah paham semua, kita lanjutkan. Insyaallah taala. Ya, kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. Bahasan berikutnya mengenai tafsir Al-Qur'anul Karim. Ya. Sebelum kita membahas mengenai tafsir, ya seperti biasa, kita harus mengetahui makna ya tafsir itu sendiri. Ya, karena nggak kenal maka nggak sayang, gitu kan? Kita pun kalau nggak tahu makna ya penamaan ya suatu ilmu, ya kita nggak akan tahu juga ya, maksud dari ilmu tersebut. Ya. Ya, tafsir itu berasal dari kata al-fasru, ya al-fasru. Ya, tafsir berasal dari kata al-fasru yang artinya adalah al-kashfu anil mughatta. Ya, al-kashfu anil mughatta. Ya, jadi tafsir itu menyingkap sesuatu yang tertutup. Ya, kalau kita menyingkap sesuatu yang tertutup, itu namanya tafsir berarti disingkap. Ya, mungkin ada barang yang ditutup, kemudian kita buka, itu namanya fasar gitu kan. Bahasa Arabnya fasar begitu, atau tafsir berarti. Ya. Nah, ilmu tafsir itu menyingkap sesuatu yang tertutup, yang kita nggak tahu maknanya apa, maksudnya apa. Ya, kemudian dijelaskan. Ya, gitu. Nah, ini secara bahasa. Sedangkan tafsir secara istilah maknanya bayanu ma'anil Qur'anil Karim, menjelaskan makna-makna Al-Qur'anul Karim. Ya. Bayanu ma'anil Qur'anil Karim, ya, menjelaskan makna-makna Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, wa ta'allumut tafsir wajibun. Ya, ini harus kita ketahui. Belajar tafsir itu hukumnya wajib. Belajar tafsir itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita baca Al-Quran, nggak cukup sebatas baca aja, nggak cukup. Kita harus belajar tafsirannya.
Minimal tafsiran yang singkat. Ya, banyak sekali sekarang tafsir singkat Aisar Tafasir, misalkan tafsir Muyassar, ya, ada sekarang terjemahannya juga ada, gitu. Ya, belajar tafsir itu hukumnya apa? Wajib. Karena di antara tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk kita tadaburi, untuk kita pahami. Ya, jadi belajar tafsir itu hukumnya wajib. Ya. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 29 di mana Allah taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad itu kitab yang penuh dengan keberkahan. Ya. Liyadabbaru ayatihi agar mereka manusia mentadabburi ayat-ayatnya. Ya, ini di antara tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang yang memiliki akal sehat mengambil pelajaran darinya. Gitu. Ya, jadi belajar tafsir itu hukumnya apa? Wajib. Bahkan kalau kita enggak mau mentadabburi Al-Qur'an, memahami Al-Quran, hati kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan dalam surat Muhammad ayat 24. Surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Ya, apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka telah terkunci, kata Allah. Ya, jadi orang yang tidak mau belajar tafsir Al-Quran, memahami ya, isi kandungan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, ya, diancam hatinya akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan kalau belajar tafsir itu hukumnya apa? Wajib. Ya, mungkin kita belajar tafsir dari surat-surat yang sering kita baca dalam sholat agar sholat kita lebih khusyuk misalnya. Ya, yang pertama tentunya surat Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai terakhir kita memahami Bismillahirrahmanirrahim maksudnya apa? Ya, Bismillah itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismi itu menggunakan ba di sini ba isti'anah, ya. Kemudian disebutkan isim, ya, nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa disebutkan bismillah maka ba isti'anah artinya ketika kita membaca bismillah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sebelum mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, ya, banyak sekali dicontohkan kita mengawali ya pekerjaan kita, perbuatan kita dengan membaca bismillah. Artinya kita memohon pertolongan kepada Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, bedanya apa Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ya, rahmat Allah itu luas. Rahman itu untuk segala makhluk, semua makhluk. Ar-Rahim hanya untuk orang-orang yang beriman saja, gitu. Dan masih banyak. Ya, alhamdulillah sampai terakhir. Gitu. Kalau kita memahami ya ayat-ayat yang sering kita baca dalam sholat, tentu sholat kita akan lebih khusyuk. Ya, dan ayat-ayat atau surat-surat pendek yang lainnya dari An-Nas ya sampai juz amma selesai misalkan. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada beberapa metode ulama dalam menafsirkan ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi menafsirkan ayat Al-Qur'anul Karim itu bukan dengan akal kita, tapi kita mengikuti metode para ulama. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran.
ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah sabda Nabi SAW. Ya. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat Nabi SAW. Ya. Yang pertama, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ya. Bisa. Nah, benar. Ya. Atau juga di dalam surat Al-Ma'un misalkan. Allah mengatakan fawailun lil musallin. Celaka orang yang sholat. Gitu. Kalau hanya sampai ayat ini, orang bingung. Ya, orang yang sholat celaka. Ya, kok celaka orang yang sholat? Ya, padahal dalam ayat yang lain, dalam hadis-hadis, ya orang yang sholat itu ya beruntung. Ya, tapi disebutkan fawailul lil musallin. Ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Siapa yang celaka itu? Kata Allah apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Ini mentafsirkan ayat dengan ayat. Al-Quran dengan Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian juga ayat yang lain, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 62, di mana Allah taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ya. Ketahuilah sesungguhnya aulia Allah, wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Aulia Allah, kata aulia ditafsirkan dengan ayat setelahnya. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita tahu wali itu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Meskipun mereka nggak bisa terbang, meskipun mereka nggak bisa berjalan di atas air, kalau mereka beriman dan bertakwa itu wali Allah. Ya, kalau orang bisa berjalan di atas air, bisa terbang, tapi nggak pernah sholat, itu bukan wali Allah, namanya wali syaitan namanya. Ya, dia berguru kepada syaitan. Ya. Nah, kemudian juga ayat yang lain misalkan di dalam surat At-Tariq, ya. Wa ma adraka mat Tariq, ya, tahukah engkau apa yang datang pada malam hari itu? At-Tariq. Ditafsirkan dengan ayat setelahnya, An-Najmu As-Saqib, yang datang di malam hari adalah An-Najmu As-Saqib, ya, bintang yang cahayanya menerangi atau menembus gitu. Ya, dan banyak sekali contoh penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian yang kedua, penafsiran Al-Qur'an dengan As-Sunnah atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara contohnya apa? Di antara contohnya banyak, ya, ayat-ayat yang memerintahkan tentang ibadah salat misalkan. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah taala hanya memerintahkan kita untuk mengerjakan salat, ya. Wa aqimis shalah wa tuqimunas shalah, ya, banyak sekali. Tapi tidak dijelaskan bagaimana tata cara salat di situ. Ya. Kemudian Nabi SAW jelaskan di dalam hadisnya, ya, bagaimana tata cara salat dari takbir sampai kita salam. Ya. Kemudian juga contoh yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 26. Ya, Yunus ayat 26,
di mana Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, yaitu surga. Dan juga ziyadah. Ziyadah itu tambahan. Kemudian ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW, yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lilladzina ahsanul husna, orang yang berbuat baik, bagi mereka balasan yang baik, al-husna, yaitu surga. Kemudian ziyadah, setelah masuk surga dikasih tambahan kenikmatan, kebaikan. Ya, ditafsirkan di dalam hadis, yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah orang-orang yang masuk surga itu bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat wajah Allah. Ziyadah di sini tambahannya. Ya. Nah, kemudian juga di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Anfal ayat 60. Al-Anfal ayat 60. Ini perintah untuk bersiap-siap ketika perang, menyiapkan diri ketika perang, mau perang. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa yang kamu mampu, apa yang kamu sanggup. Ya, kemudian Nabi SAW menafsirkan kuwah di sini, kata beliau, adalah belajar apa? Memanah. Belajar memanah. Ya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, quwwah di sini kata Nabi SAW, ya tafsirannya adalah ya orang yang mau perang, ya dia belajar memanah gitu. Itu kekuatan. Ya, kekuatan itu. Ya, dia harus ahli dalam memanah gitu. Nah, kemudian yang terakhir, menafsirkan ayat Al-Qur'anul Karim dengan perkataan sahabat. Ya, dengan perkataan sahabat. Ya. Contohnya apa? Ayat tentang tayamum di dalam surat An-Nisa ayat 43. Allah mengatakan, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya, di dalam ayat ini disebutkan aula mastumun nisa. Ya, lamastumun nisa itu artinya menyentuh wanita, ini membatalkan salat, membatalkan wudu maksudnya. Ya, membatalkan wudu. Tapi para ulama, para sahabat itu menafsirkan lamastumun nisa itu bukan sebatas menyentuh, tapi apa? Bersetubuh pada mereka. Penafsirannya. Aula mastumun nisa itu artinya menyetubuhi wanita. Gitu. Nah, ya. Ini penafsiran para ulama, para sahabat, apa? Ya. Lamastumun nisa artinya ya menyetubuhi atau bersetubuh dengan istri, gitu kan. Nah, ini metode para ulama dalam menafsirkan ayat Al-Qur'anul Karim. Tentu metode ini metode bukan pilihan, ya. Harus kita tahu, harus kita pahami. Metode yang saya sebutkan tadi itu bukan metode pilihan, tapi metode urutan. Kalau Al-Quran masih bisa ditafsirkan dengan Al-Quran, kita harus melakukannya. Jangan menafsirkan dengan metode kedua, ketiga, atau bahkan keempat dan seterusnya. Ya, keempat itu berarti menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para ulama, gitu. Kelima, menafsirkan Al-Quran dengan dari segi bahasanya, gitu. Itu metode berikutnya. Ya. Cuma saya sebutkan hanya 3 saja. Ya, jadi metode ini itu metode bukan metode pilihan, tapi metode apa? Urutan. Kita harus mengikuti urutan dari pertama. Ya. Kalau Al-Quran itu masih bisa ditafsirkan dengan ayat yang lain, dengan Al-Quran juga, ya kita harus melakukannya. Jangan cari-cari ya
dengan penafsiran yang lain, jangan. Apalagi pakai akal sehat kita sendiri, nggak boleh. Ya, apalagi dengan pemahaman kita sendiri, nggak boleh. Ya, nanti kalau Al-Quran udah nggak bisa ditafsirkan dengan ayat yang lain, Al-Quran juga, baru kita pindah ke metode kedua. Al-Quran ditafsirkan dengan sabda Nabi SAW, as-sunnah. Ya, yang kedua juga nggak bisa, baru nanti yang ketiga gitu. Yang ketiga nggak bisa juga, keempat dan seterusnya. Ya, jadi ini berurutan ya, bukan pilihan. Nah, paham ini? Nah, saya kira paham ya, karena anak bahasnya pelan-pelan juga. Nah, agar antum lebih memahami gitu. Jangan sengaja menggunakan metode apa per poin gitu, pelan-pelan per poin agar mudah untuk dipahaminya. Ya, karena menyampaikan itu, dakwah itu bukan sebatas menyampaikan, tapi bagaimana caranya kita memahamkan orang lain. Ya, kalau orang lain paham apa yang kita jelaskan, berarti ya berhasil lah kita menjelaskannya gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, ya, tafadhol. Nah, ya biasanya itu dilakukan oleh para ulama, para ahli tafsir. Ya, tidak setiap orang bisa melakukannya. Ya, mengambil kesimpulan, faedah atau pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam ayat Al-Qur'anul Karim itu bisa dilakukan oleh para ulama, mereka yang orang-orang yang ahli dalam bidang tafsir gitu. Kalau ulama tafsir dan dari kalangan sahabat seperti siapa? Seperti Abdullah bin Abbas, ya, sahabat Nabi SAW yang didoakan langsung oleh Nabi SAW. Gitu. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Didoakan oleh Nabi. Ya, ya Allah, pahamkanlah dia tentang agama dan ajarkanlah dia mengenai tafsir. Akhirnya Abdullah bin Abbas menjadi ahli tafsir di kalangan sahabat gitu. Jadi ya kita memahami Al-Qur'anul Karim itu sesuai dengan yang dipahami oleh siapa? Para sahabat, para salafus saleh. Ya, karena mereka orang yang lebih tahu, yang lebih paham. Al-Qur'an itu diturunkan kepada mereka. Mereka lebih paham gitu. Jadi tidak setiap orang bisa mengambil kesimpulan sendiri. Ya. Nah, apalagi kalau kita ini bukan seorang ulama misalkan, hanya penuntut ilmu biasa. Ya kita ketika kita ingin tahu faedah ayat ini, kita merujuk ke kitab-kitab para ulama, kitab tafsir mereka, bagaimana penjelasan mereka mengenai ayat ini, apa faedahnya dan seterusnya. Ya. Nah, dan kitab tafsir yang terbaik itu tafsir apa? Tafsir Qurtubi itu terbaik. Ibnu Katsir itu rata-rata ngambil di Imam Qurtubi, sama gitu. Terbaik itu Imam Qurtubi. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah
Rata-rata ngambil di sama dengan Qurtubi rata-rata. Ya. Nah, ya mungkin kalau kita tafsir singkatnya mungkin bisa tafsir Muyasar, ya, Aisar At-Tafasir, atau juga mungkin bisa tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, atau muridnya Syekh Utsaimin, ya, rahimahullah taala, tafsir juz amma. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Hmm. Bagaimana berharga teman atau orang? Kita tahu itu bukan takdir yang sebelumnya. Jika kita boleh. Nah, jika kita kalau kita tahu tafsirannya dia itu bertentangan dengan penafsiran para sahabat, ya tentu kita harus menyampaikan kebenaran. Ya, kalau kita tahu ya, kalau kita tahu ya tafsir yang sebenarnya bukan seperti itu. Ya, tapi tafsir sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, jangan kita sampaikan. Ya, nggak apa-apa kita sampaikan. Ya, tapi kalau kita tidak tahu, diam, udah. Kita berpaling dari orang tersebut, gitu. Mungkin kita tidak menanggapi apa yang dia ucapkan, yang mengenai tafsiran tersebut, udah. Ya. Dan ini pun salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika ada orang-orang yang membicarakan atau bersendagurau, mengolok-olok ayat Al-Qur'anul Karim dengan mereka mentafsirkan dengan akal mereka, perintahnya apa? Tinggalkan mereka sampai mereka membicarakan hal-hal yang lain gitu. Baru kita boleh berbaul lagi. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, atau di zaman seperti ini ya banyak sekali apa terjemahan-terjemahan yang diselewengkan misalkan ya seperti baru-baru ini surat Asy-Syu'ara ya maknanya diganti menjadi surat pemusik gitu kan. Untuk menghalalkan musik dan seterusnya gitu. Banyak sekali ya dulu ada aulia ya wali dan aulia ya aulia itu kan disebut artinya pemimpin diganti dengan teman setia dengan kita seperti itu ya. Nah, ya hal-hal seperti ini harus kita waspadai. Tentunya dengan kita pertama belajar ya mengenai ilmu agama ya untuk mengokohkan benteng atau fondasi keimanan kita. Kita harus belajar ya. Maka di sinilah pentingnya kita belajar tafsir Al-Qur'anul Karim ya. Nah, contohnya ya, contoh kecil saja, contoh kecil. Kita sering baca surat At-Takatsur. Ayat pertamanya apa? At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Artinya apa? Kalau kita baca di dalam Al-Quran. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Pertanyaannya, benar nggak itu At-Takatsur artinya bermegah-megahan? Ya, kalau kita lihat dalam segi bahasa, Takatsur itu artinya berbanyak-banyakan. Nah, itu. Itulah melalaikan kita. Meskipun enggak megah, masuk ke situ. Enggak mesti megah kan? Ya. Ada orang mungkin dia kebunnya banyak, kebun sawitnya banyak. Di mana di sana ya tempat-tempat kebun sawitnya. Tapi rumahnya biasa aja. Ya, masuk ke dalam ayat ini. Ya, kan nggak harus megah, gitu. Kalau kita artikan bermegah-megahan seakan-akan hanya orang yang megah gitu, yang rumahnya mewah, mobilnya banyak, gitu, yang masuk dalam ayat ini. Tapi at-takatsur itu artinya berbanyak-banyak,
ya, memperbanyak, misalkan banyak apa, harta itu melalaikan kita, masuk ke sini. Ya, meskipun nggak megah, nggak mewah, masuk kayak ini. Ya, kalau kita tahu ilmunya, ya kita bisa, oh ini apa agak jauh nih artinya gitu kan. Hatta alhaakum takatsur, bermegah-megahan melahirkan kalian. Padahal takasur itu artinya dari kata kasir. Kasir itu banyak kan. Nggak harus megah, nggak harus mewah. Ya. Kalau yang sesuatu yang banyak yang kita kumpulkan itu melalaikan kita, ya masuk ke ayat ini. Jangan kita memperbanyak anak, kemudian melalai kita dengan anak tersebut jadi lalai. Masuk ke dalam ayat ini. Meskipun rumah kita nggak megah, ya, meskipun kita misalkan hanya tukang apa, tukang beca mungkin ya, atau tukang apa gitu, ya. Kalau kita berbanyak-banyak anak kemudian dilalaikan, masuk ke dalam ayat ini. Gitu. Nah, ya terkadang kalau kita lihat terjemahan-terjemahan yang ada itu, kadang tidak sesuai dengan maksudnya. Gitu. Makanya pentingnya di sini belajar apa? Tafsir Al-Quran. Coba kalau kita baca penafsiran ulama, apa al-hakumut takatsur gitu. Pasti kita dapatkan tidak mesti megah, ya takatsur itu berbanyak-banyak. Ya, karena di dalam ayat yang lain di surat Al-Hadid pun sama kan. Eh, Sahabiku itu kan, ya, apa, surat Al-Hadid, ya. Allah Ta'ala mengatakan wa takatsurun minal amwali wal aulad gitu kan. Berbanyak-banyak dengan harta, dengan anak itu termasuk, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena udah 1 jam ya. Belajarnya 1 jam kan ya. Jam 8 sampai jam 9. Karena udah 1 jam, maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam kali ini bermanfaat dan bisa dipahami ya, bisa dipahami apa yang saya jelaskan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Nah, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Jadi kita tutup subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.